Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah kembali bersama kami di channel yang kita cintai ini, YouTube MZT Malang Raya, pada kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan mengulik sebuah kisah atau sekelumit daripada biografi seseorang yang terkenal kebaikannya, bahkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui kebaikan beliau, yang mana pada suatu kesempatan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bertanya, manusia seperti apa engkau ini, wahai Zaid al-Khair, Zaid al-Khair. Seorang sahabat yang akan kita bahas kali ini adalah sahabat yang bernama Zaid al-Khair, yang mana kebaikannya, beliau adalah seseorang yang dikenal kebaikannya meskipun saat belum memeluk Islam. Beliau sudah dikenal kebaikannya, maka saat beliau sedang masih berada pada masa jahiliyah, sedang masih saat pada kekafirannya, belum masuk Islam, beliau pun sudah dikenal kebaikannya. Namun setelah beliau masuk dan memeluk agama Islam, maka Rasulullah mengganti gelar dari beliau Zaidul Khair menjadi Zaidul Khair. Bagaimanakah kisah beliau? Beliau adalah salah seorang tokoh yang memiliki nama besar, dikenal kebaikannya pada suku Tayyi. Suku Tayyi ini adalah suku yang jikalau kita kembali ke kaidah-kaidah bahasa Arab memiliki pengaruh besar dalam pengembangan bahasa Arabnya, bahasa Arab yang sampai kepada kita tentunya. Kemudian juga suku Tayyi ini yang tinggal agak jauh dari kota Mekah, namun begitu beliau Zaid al-Khair ini, Zaid bin Muhalhil al-Khair, jadi mendengar kisah keislamannya adalah karena beliau dan para tokoh kaumnya datang langsung menghadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memiliki dua kisah ataupun dua cerita, di mana saat beliau masih dalam keadaan belum memeluk Islam dan setelah beliau memeluk Islam, kebaikannya yang begitu dikenang oleh masyarakat, dikenang oleh sejarah, sehingga kita akan mengambil satu kisah di mana kisah kebaikan beliau yang mungkin menjadi salah satu tolak ukur pada masa beliau belum memeluk Islam. Ada beberapa kisah yang diriwayatkan karena orang jahiliyah, orang-orang Arab saat itu, pada masa itu, mengungkap kebaikan seseorang diunggah lewat syair-syair mereka, yang mana dalam kisahnya, dalam kisah madah pujian kepada Zaid al-Khair ini diceritakan riwayat dari Asy-Syaibani, dari salah seorang orang yang sudah sepuh dari Bani Amir, suku Tayyi ini, menceritakan suatu saat, pada saat itu kami Bani Tayyi ini tertimpa masa paceklik, kekeringan yang luar biasa yang melanda kami, sehingga pertanian, perkebunan, juga peternakan kami pun juga mengalami masa paceklik, tidak ada penghasilan, tidak ada hewan yang bisa menghasilkan susu dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan pokok mereka serba kekurangan, sehingga keluarlah salah seorang dari kami ini menuju ke Hirah. Hirah ini adalah salah satu daerah yang terletak di kota Irak, di negara Irak. Dan kemudian lelaki tersebut ini meninggalkan keluarganya di sana dan berpesan kepada keluarganya, "Intadiruni huna hatta a'uda ilaikum." Tunggulah aku di sini, kalian jangan kemana-mana, tinggallah kalian di negara Irak, di kota Hirah ini, sampai aku kembali kepada kalian membawa pekerjaan ataupun aku membawa harta yang bisa mencukupi kalian. Kemudian singkat cerita, laki-laki ini pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari penghidupan bagi keluarganya yang dia tinggal di negeri Irak. Sampailah dia di suatu tempat, sehingga dia mendapati di situ ada sebuah tenda yang dimana di luar tenda tersebut terikat seekor kuda. Secara diam-diam laki-laki ini mengendap, kemudian hendak melepaskan tali kuda tersebut.
maka terdengarlah suara dari dalam tenda tersebut, khalli anhu waghnam nafsak, tinggalkanlah kuda itu dan selamatkanlah dirimu. Mendengar hal tersebut, laki-laki ini kemudian berlari, tidak jadi melepaskan dan membawa kuda tersebut, sampai dia pun melanjutkan perjalanannya hingga 7 hari lamanya, dan mendapati di sebuah padang, di sebuah lembah, yang mana lembah tersebut bisa diidentifikasi, disimpulkan lembah ini adalah tempat di mana onta-onta digembalakan di sini. Dan di tengah lembah tersebut ada sebuah tenda yang istimewa, tenda yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal. Melihat hal tersebut, laki-laki ini pun membatin. Dia pun mengatakan dalam benaknya, ini adalah tempat penggembalaan onta. Tentu pasti akan ada onta di sini. Dan juga tenda ini pasti dimiliki oleh orang yang memiliki harta kekayaan, di mana tidak mungkin tenda ini didirikan dengan bahan-bahan yang mahal dan istimewa seperti ini. Lantas laki-laki tersebut kemudian masuk, di mana saat laki-laki ini masuk ke dalam tenda tersebut, dia ternyata mendapati ada orang tua, orang yang sudah tua renta di tengah tenda itu. Ketika itu dia pun menyelinap masuk ke dalam tenda di saat matahari mulai terbenam. Tidak lama setelah itu matahari pun terbenam, dan didapati di luar tenda itu ada salah seorang penunggang kuda membawa 2 budaknya di kanan kirinya, dan benar di belakang pemuda ini ataupun di belakang penunggang kuda ini terdapat ratusan ekor onta. Sehingga tidak lama setelah itu laki-laki ini pun bersembunyi di dalam tenda dan tidak diketahui oleh orang yang sedang menunggang kuda tersebut bersama kedua budaknya. Tidak lama setelah itu penunggang kuda ini berkata kepada 2 budaknya, peraskanlah susu untuk orang tua yang ada di dalam. Kemudian diambilkan wadah dan susunya pun disuguhkan kepada orang tua tersebut, dan orang tua itu pun meminum seteguk dan 2 teguk. Kemudian disisakannya, dan laki-laki ini pun menyelinap dan meminum susu tersebut hingga habis, tidak tersisa sedikit pun. Lantas budak yang diperintahkan tadi pun kembali kepada tuannya dan mengatakan, wahai tuan, orang tua ini telah meminum habis susu tersebut. Kemudian dia pun berbahagia. Penunggang kuda pun berbahagia dan sangat senang melihat orang tua yang di dalam itu ternyata menghabiskan susu yang disuguhkannya. Kemudian dia diperaskanlah lagi susu untuk kedua kalinya, dan orang tua itu pun meminum hanya 1-2 tegukan. Dan laki-laki ini pun kembali meminumnya. Lantas untuk kali ini dia tidak menghabiskan susunya. Melihat hal tersebut yang didapati oleh kakeknya, orang tua tersebut, laki-laki ini memerintahkan kedua budaknya untuk menyembelih kambing, dan dimasak bersama-sama, dan untuk memakan bersama-sama orang tua itu dan mereka, 1 penunggang kuda dan 2 orang budaknya. Setelah mereka semuanya lahap makan, dan benarlah seperti yang diprediksikan oleh laki-laki ini, di mana laki-laki ini menunggu ketika mereka sudah kekenyangan dan mereka sudah lapar, sudah kekenyangan dan mereka mengantuk, maka aku akan keluar membawa onta-onta itu. Benarlah ketika semuanya sudah terlelap tidur, akhirnya laki-laki yang ada di tenda ini pun keluar dan melepaskan tali onta pemimpin dari seluruh onta tersebut, sehingga laki-laki ini menaiki onta pemimpin itu, dan onta yang lainnya pun mengikuti langkah pemimpin onta ini. Laki-laki ini pun menoleh ke belakang, selalu menoleh, dan tidak didapati mereka terbangun. Sampai pada keesokan harinya, ketika pagi hari, dia pun masih menoleh ke belakang, tidak didapati ada orang yang mengikutinya. Hingga setelah matahari sudah mulai terik dan mulai agak siang, dia pun mendapati ada seekor burung yang besar. Dia pun menceritakan seperti seekor elang yang mulai mengawasinya. Benar saja bahwasanya elang itu adalah hewan peliharaan dari laki-laki si pemilik ratusan unta tersebut. Sehingga laki-laki ini pun menodongkan panahnya ke si pemilik asli dari unta tersebut. Pemilik asli unta tersebut pun juga
mengarahkan anak panah kepadanya. Jadi dua orang saling mengarahkan panah kepada satu sama yang lainnya. Lalu laki-laki yang mencuri onta ini pun mengatakan, letakkanlah anak panahmu, jikalau tidak aku akan membunuhmu. Lantas si pemilik onta asli mengatakan, kenapa kau harus melakukan seperti ini? Dijawablah oleh orang yang mencuri onta, karena aku telah meninggalkan beberapa wanita dan anak-anak di negeri Irak, di Hira. Mereka dalam keadaan lapar, aku harus kembali kepada mereka. Pilihannya adalah, jikalau aku tidak kembali kepada mereka, maka berarti aku akan kehilangan nyawa. Lantas si pemilik onta pun mengatakan, innaka mayitun. Kalau begitu kau akan mati. Lepaskan tali yang ada pada pegangan onta yang kau naiki ini. Lan ahullahu, dia pun menjawab, tidak akan aku lepaskan. Waihak innakal maghrur. Baik kalau begitu, jikalau kau memang memaksa, tolong lepaskan satu arah, satu ikatan tali yang ada di onta. Aku akan menunjukkan kepadamu, kata si penunggang kuda, si pemilik onta aslinya. Dia pun mengarahkan anak panahnya pertama kepada tali onta yang menggantung, kemudian tali onta yang satunya lagi, dan tali onta yang satunya lagi. Ada 3 tali yang terurai, yang mana kesemuanya diarahkan, dipanahkan, dan tepat kepada 3 tali yang terurai tersebut. Seakan-akan anak panah itu benar diletakkan dengan tangan dan tidak meleset sedikit pun. Melihat hal itu, si pencuri ini pun sadar bahwasanya dia tidak akan bisa kabur dari si pemilik onta. Lantas dia pun menyerahkan diri, dan pemilik onta yang asli mengatakan, naiklah ke belakangku. Setelah dia mengambil persenjataannya dan tidak tersisa penjagaan sedikit pun, seraya dia diikat talinya, kemudian laki-laki ini disuruh untuk menaiki kuda di belakangnya. Lalu laki-laki tersebut, si pemilik onta bertanya, kenapa engkau melakukan ini, dan tahukah engkau apa yang aku lakukan kepadamu? Maka si laki-laki pun berkata, aku tidak membayangkan hal apa yang akan kau lakukan kepadaku, tentunya sesuatu yang buruk. Walima, dan kenapa engkau berpikir seperti itu? Karena aku telah mencuri ontamu, dan aku telah menyelinap di tenda orang tua itu, dan aku telah membuatmu kesusahan untuk mencari onta-ontamu ini. Apakah engkau mengira aku akan melakukan tindakan yang buruk kepadamu, sedangkan engkau telah makan bersama orang tuaku Muhalhil, dan kau telah minum satu bejana ataupun satu tempat susu bersama ayahku? Mendengar hal tersebut, mendengar nama Muhalhil, si pencuri ini pun sadar. Tentunya Zaidul Khail anta, apakah engkau Zaid al-Khail? Zaid sang penunggang kuda? Qala na'am. Ya, aku adalah Zaid al-Khail. Kun khaira asirin, maka jadilah engkau sebaik-baik orang yang menawanku. Jangan khawatir, jawab Zaid al-Khail, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitimu. Namun sayang sekali, onta yang aku ambil darimu ini, onta yang aku ambil kembali, ini bukanlah ontaku. Jikalau semua ini adalah ontaku, tentunya aku akan memberikannya kepadamu. Namun onta-onta ini adalah milik saudariku, dan aku tidak punya kuasa atas hal ini. Dan tunggulah beberapa hari ke depan, karena beberapa hari ini, dalam waktu-waktu dekat ini, aku akan melakukan peperangan bersama, melakukan untuk memerangi Bani Numair. Jikalau aku mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka aku akan memberikannya kepadamu. Benar saja apa yang diucapkan oleh Zaid al-Khail. Setelah dia pulang dari peperangan bersama Bani Numair, dia pun mendapatkan 100 ekor unta, yang mana kesemuanya diberikan kepada laki-laki ini. Begitulah salah satu kisah kebaikan dari Zaid al-Khail, di mana saat beliau masih di masa kekafirannya. Lantas bagaimana kisah kebaikannya ketika di masa Islam beliau? Maka kita akan bisa mengikuti kisahnya, dan kita akan bisa mempelajari bagaimana pujian Rasulullah terhadapnya, dan bagaimana kedekatan beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa pelajaran yang bisa yang kita ambil dari beliau ini. Tentunya akan kita lanjutkan di video setelahnya dan video-video yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita istiqomah. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.